Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang suku Naftali, anak ke-6 dari Nabi Yakub alaihi salam. Naftali adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub dan merupakan leluhur suku Naftali dalam Bani Israel. Ia lahir dari Bilhah, salah satu istri Nabi Yakub yang merupakan budak dan pelayan Rahel, istri pertama Yakub. Naftali lahir di tanah Kanaan sebagai anak ke-6 dari Nabi Yakub. Ibunya, Bilhah, adalah hamba Rahel yang pada awalnya belum dikaruniai anak. Karena Rahel sangat menginginkan keturunan, ia memberikan Bilhah kepada Yakub sebagai istri, dan dari hubungan itu lahirlah Dan dan Naftali. Nama Naftali sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti perjuangan, karena Rahel merasa telah berjuang dalam persaingan mendapatkan keturunan dengan saudara perempuannya, Lea. Tidak banyak catatan dalam Al-Quran atau sumber-sumber Islam tentang masa kecil Naftali. Namun, dalam kitab-kitab Yahudi dan Kristen, diceritakan bahwa ia tumbuh bersama saudara-saudaranya di bawah pengasuhan Nabi Yakub. Sebagai anak dari salah satu istri yang bukan utama, Naftali mungkin menghadapi dinamika keluarga yang kompleks, terutama dengan saudara-saudaranya dari Lea, Rahel, Bilhah, dan Zilpah. Naftali ikut serta dalam peristiwa besar yang menimpa keluarganya, termasuk penjualan Yusuf, saudaranya, ke Mesir, serta migrasi ke Mesir saat terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Keturunannya kemudian berkembang menjadi suku Naftali, salah satu dari 12 suku Bani Israel yang memiliki wilayahnya sendiri setelah peristiwa Eksodus di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Sejarah dan asal-usul suku Naftali. Naftali lahir di tanah Kanaan sebagai anak ke-6 dari Nabi Yakub dan menjadi nenek moyang suku yang dinamai menurut namanya. Bersama saudara-saudaranya, Naftali dan keturunannya bermigrasi ke Mesir saat terjadi kelaparan besar di tanah Kanaan. Atas undangan Nabi Yusuf yang saat itu menjadi pejabat tinggi di Mesir. Selama di Mesir, suku Naftali berkembang pesat bersama suku-suku lainnya dari keturunan Yakub, tetapi kemudian mereka mengalami perbudakan oleh Firaun. Ketika Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari Mesir, Eksodus, suku Naftali ikut serta dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan, Kanaan. Setelah Musa wafat, kepemimpinan beralih kepada Yosua bin Nun, yang kemudian membagi tanah Kanaan kepada 12 suku Israel. Suku Naftali mendapat wilayah di utara Kanaan, di sekitar Galilea, berbatasan dengan suku Asyer di barat dan suku Zebulon di selatan. Wilayah ini dikenal sebagai tanah yang subur dengan banyak sumber daya alam. Selama masa hakim-hakim, suku Naftali berperan dalam berbagai peperangan melawan penjajah. Salah satu tokoh terkenal dari suku ini adalah Barak, seorang panglima perang yang memimpin pasukan Israel dalam pertempuran melawan pasukan Sisera, Hakim-Hakim 4-5. Di masa kerajaan Israel, wilayah suku Naftali sering menjadi target serangan bangsa Asyur dan Aram karena letaknya yang strategis. Pada sekitar tahun 732 sebelum Masehi, bangsa Asyur di bawah Raja Tiglat-Pileser III menaklukkan wilayah suku Naftali dan membawa banyak penduduknya ke pengasingan. Hal ini menjadi awal dari diaspora suku-suku Israel, di mana banyak anggota suku Naftali tersebar di berbagai wilayah. Dalam kitab Yesaya 91-2 disebutkan bahwa wilayah suku Naftali akan menjadi tempat kebangkitan spiritual di masa depan, yang dalam kepercayaan Kristen dianggap sebagai nubuat tentang kedatangan Nabi Isa, Yesus, karena banyak pelayanannya dilakukan di daerah Galilea. Dalam Islam tidak ada rincian khusus mengenai suku Naftali, tetapi kisahnya berkaitan dengan sejarah Bani Israel yang disebut dalam Al-Quran. Islam mengakui keberadaan Nabi Yakub dan ke-12 putranya sebagai nenek moyang suku-suku Israel. Naftali dan sukunya adalah bagian dari keturunan Nabi Yakub yang mengalami ujian, perbudakan, dan akhirnya penyebaran ke berbagai wilayah. Suku Naftali berasal dari Naftali, anak Nabi Yakub dari Bilhah. Mereka menerima wilayah di utara Kanaan setelah Eksodus, di sekitar Galilea.
Mereka berperan dalam berbagai peristiwa, termasuk perang melawan Sisera. Suku ini mengalami pembuangan oleh Asyur pada abad ke-8 sebelum Masehi dan menjadi bagian dari 10 suku yang hilang. Dalam kepercayaan Kristen, wilayah Naftali dianggap sebagai tempat penting dalam pelayanan Nabi Isa. Dalam Islam, suku ini termasuk dalam sejarah Bani Israel yang berhubungan dengan Nabi Yakub dan keturunannya. Suku Naftali, salah satu dari 12 suku Bani Israel, memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari suku-suku lain. Berdasarkan berbagai sumber sejarah dan kitab suci, berikut adalah beberapa ciri utama suku Naftali. Suku Naftali dikenal sebagai suku yang memiliki prajurit-prajurit pemberani. Dalam Hakim-Hakim 4-5, mereka berperan penting dalam perang melawan pasukan Sisera di bawah kepemimpinan Panglima Perang Barak yang berasal dari suku Naftali. Ketika Nabi Musa menghitung jumlah tentara sebelum memasuki tanah Kanaan, bilangan 142-43, suku Naftali memiliki 53.400 orang prajurit, menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu suku dengan kekuatan militer yang besar. Meskipun memiliki tanah yang subur di utara Kanaan sekitar Galilea, mereka harus menghadapi banyak tantangan, termasuk serangan dari bangsa Asyur dan Aram. Namun, mereka tetap bertahan dan terus bekerja keras untuk mempertahankan wilayah mereka. Dalam sejarah, mereka dikenal sebagai petani dan nelayan yang ulet, mengingat wilayah mereka dekat dengan Danau Galilea. Meskipun sering berada di garis depan konflik, suku Naftali tetap memiliki kehidupan spiritual yang kuat. Dalam kitab Yesaya 91-2, wilayah Naftali disebut sebagai daerah yang akan melihat terang besar yang dalam kepercayaan Kristen dianggap sebagai nubuat tentang pelayanan Nabi Isa, Yesus, di Galilea. Ini menunjukkan bahwa suku Naftali memiliki peran penting dalam perkembangan spiritual bangsa Israel. Karena wilayah mereka sering menjadi target serangan musuh, suku Naftali harus belajar untuk bertahan dan beradaptasi. Mereka dikenal sebagai suku yang mandiri, tidak terlalu bergantung pada suku lain. Cepat beradaptasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam peperangan. Bahkan setelah penawanan oleh bangsa Asyur, banyak keturunan mereka yang menyebar ke berbagai daerah dan tetap bertahan. Suku Naftali memiliki karakteristik sebagai gesit dan cepat, seperti yang digambarkan oleh Nabi Yakub. Pejuang yang berani terbukti dalam peperangan melawan musuh-musuh Israel. Pekerja keras dan tahan ujian, mampu bertahan dalam kondisi sulit, spiritual, dan berperan dalam sejarah keagamaan. Mandiri dan adaptif, tetap bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Karakteristik ini menjadikan suku Naftali sebagai salah satu suku yang kuat dan berpengaruh dalam sejarah Bani Israel. Kisah Naftali dalam Al-Quran dan kitab suci lainnya. Al-Quran tidak menyebutkan Naftali secara langsung, tetapi ada beberapa ayat yang merujuk pada Nabi Yakub dan 12 anaknya yang menjadi nenek moyang suku-suku Israel. Dan kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan masing-masing kami beri petunjuk. Surat Al-An'am 84. Dan mereka berkata, "Jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah, "Tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Surat Al-Baqarah 135. Dalam Islam, Naftali diakui sebagai bagian dari keturunan Nabi Yakub, tetapi tidak ada kisah spesifik tentang dirinya. Naftali lebih banyak disebut dalam kitab Kejadian dan kitab Bilangan dalam Taurat. Dan Bilhah, hamba perempuan Rahel, melahirkan anak laki-laki kedua bagi Yakub. Lalu Rahel berkata, "Aku telah sangat bergumul dengan kakakku dan aku telah menang." Maka ia menamainya Naftali. Kejadian 37-8. Nama Naftali berasal dari kata Ibrani yang berarti perjuangan, karena Rahel merasa telah bersaing dengan saudara perempuannya, Lea, dalam mendapatkan keturunan. Selain disebut dalam kitab suci, suku Naftali juga memiliki peran dalam sejarah.
ketika Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir, Naftali dan saudara-saudaranya pindah ke Mesir untuk menghindari kelaparan di Kanaan. Mereka hidup di sana hingga keturunan mereka akhirnya diperbudak oleh Firaun. Setelah keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, suku Naftali menjadi bagian penting dalam pertahanan Israel. Dalam kitab Hakim-Hakim, seorang panglima perang bernama Barak, yang berasal dari suku Naftali, memimpin Bani Israel melawan pasukan Sisera. Pada tahun 732 sebelum Masehi, wilayah suku Naftali ditaklukkan oleh bangsa Asyur di bawah Raja Tiglat-Pileser III. Banyak orang Naftali yang kemudian diasingkan dan menjadi bagian dari 10 suku yang hilang. Dalam tradisi Islam, suku Naftali tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Namun, para ulama Islam dan ilmuwan Muslim membahasnya dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari sejarah Bani Israel yang berasal dari keturunan Nabi Yakub. Berikut adalah beberapa sudut pandang mereka. Para ulama Islam memahami Naftali sebagai bagian dari 12 putra Nabi Yakub, yang kemudian menjadi nenek moyang 12 suku Bani Israel. Namun, karena Al-Quran tidak menyebutkan mereka secara individual, informasi tentang suku Naftali lebih banyak diambil dari sumber Yahudi dan Kristen dengan penyaringan sesuai perspektif Islam. Menurut ulama seperti Ibnu Katsir, Bani Israel adalah umat yang diberi banyak nikmat tetapi juga sering diuji oleh Allah. Kisah mereka disebut dalam banyak ayat Al-Quran. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Surat Al-Baqarah 47. Suku Naftali sebagai bagian dari Bani Israel juga dianggap mengalami berbagai cobaan, termasuk pengasingan dan hilangnya identitas mereka dalam sejarah. Beberapa ulama seperti Al-Tabari menyebut bahwa meskipun Bani Israel adalah keturunan para nabi, mereka sering mengalami pasang surut dalam keimanan. Mereka diberi banyak nabi dan kitab, tetapi juga seringkali melanggar perjanjian dengan Allah. Suku Naftali yang wilayahnya ditaklukkan oleh Asyur pada abad ke-8 sebelum Masehi menjadi bagian dari suku-suku yang tersebar yang dalam Islam bisa dianggap sebagai bentuk ujian dari Allah akibat ketidaktaatan mereka. Beberapa ilmuwan Muslim yang meneliti sejarah Bani Israel, termasuk Syed Abul A'la Maududi dan Muhammad Asad, berpendapat bahwa informasi tentang 12 suku Israel harus dipahami dalam konteks sejarah yang lebih luas. Banyak ilmuwan Muslim mengkaji hipotesis bahwa suku Naftali termasuk dalam 10 suku yang hilang setelah penawanan oleh Asyur. Beberapa teori menyebut bahwa mereka menyebar ke berbagai daerah, termasuk Persia, India, dan bahkan wilayah Asia Tengah. Ada spekulasi dari beberapa peneliti Muslim bahwa kelompok-kelompok tertentu seperti Patan, Pashtun di Afghanistan dan Pakistan mungkin memiliki hubungan dengan suku-suku Israel yang hilang, meskipun ini masih diperdebatkan. Sebagian ilmuwan Muslim menyoroti bagaimana Islam menekankan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya, termasuk para nabi dari Bani Israel. Oleh karena itu, meskipun suku Naftali hilang dalam sejarah, pesan tauhid yang mereka warisi dari Nabi Yakub tetap hidup dalam Islam. Secara keseluruhan, suku Naftali tidak menjadi fokus utama dalam kajian Islam, tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari sejarah Bani Israel yang berkaitan dengan kisah para nabi. Jejak peninggalan suku Naftali. Beberapa situs arkeologi yang diyakini terkait dengan suku Naftali ditemukan di wilayah utara Israel, khususnya di sekitar Galilea. 1. Kota Kadesh Naftali, lokasi dekat perbatasan Lebanon Israel. 2. Danau Galilea lokasi, utara Israel. 3. Teldan, lokasi dekat sumber sungai Yordan. Pada tahun 732 sebelum Masehi, bangsa Asyur di bawah Raja Tiglat-Pileser III menaklukkan wilayah Naftali dan membawa penduduknya ke pengasingan. Sejak saat itu, suku Naftali menjadi bagian dari 10 suku yang hilang dalam sejarah Israel. Setelah ditaklukkan, suku Naftali diyakini tersebar ke berbagai wilayah, termasuk 1.
Asyur, Irak dan Suriah modern. 2. Media dan Persia, Iran modern. 3. Asia Tengah. Beberapa teori menyebutkan bahwa keturunan mereka mungkin berasimilasi dengan komunitas Yahudi di Timur Tengah. Beberapa sejarawan dan peneliti berpendapat bahwa suku Pashtun di Afghanistan dan Pakistan mungkin memiliki hubungan dengan suku-suku Israel yang hilang, termasuk suku Naftali. Namun, teori ini masih diperdebatkan. Suku Naftali disebutkan dalam berbagai naskah kuno, termasuk Taurat, Perjanjian Lama, sejarah Yahudi, dan sumber Kristen. Meskipun suku Naftali mungkin tidak lagi eksis sebagai kelompok yang terorganisir, jejak mereka masih bisa ditemukan dalam sejarah dan arkeologi. Setelah kerajaan Israel Utara, termasuk wilayah suku Naftali, ditaklukkan oleh Raja Tiglat-Pileser III dari Asyur sekitar 732 sebelum Masehi, penduduknya diasingkan ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Mereka kemudian menjadi bagian dari 10 suku yang hilang, yang hingga kini masih menjadi misteri dalam sejarah. Meskipun tidak ada bukti yang pasti mengenai keberadaan mereka saat ini, beberapa teori menyatakan bahwa keturunan suku Naftali masih ada, tetapi telah berbaur dengan komunitas lain. Beberapa komunitas Yahudi Ashkenazi, Eropa Timur, dan Yahudi Sephardi, Spanyol, dan Timur Tengah percaya bahwa mereka memiliki keturunan dari suku yang hilang, termasuk Naftali. Tidak ada bukti genetik yang secara pasti menghubungkan mereka dengan suku Naftali. Tetapi, dalam tradisi Yahudi, ada keyakinan bahwa sebagian dari suku-suku yang hilang masih bertahan dalam komunitas Yahudi global. Kelompok Bnei Menashe yang ditemukan di India Timur dan Myanmar mengklaim sebagai keturunan suku Manasye, Tetapi ada spekulasi bahwa beberapa di antara mereka mungkin juga memiliki keturunan dari suku Naftali. Mereka memiliki tradisi yang mirip dengan Yahudi kuno dan telah diakui sebagai bagian dari komunitas Yahudi oleh beberapa otoritas keagamaan di Israel. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa suku Pashtun di Afghanistan dan Pakistan mungkin memiliki keterkaitan dengan 10 suku yang hilang. Tradisi Pashtun memiliki beberapa kemiripan dengan budaya Yahudi kuno, seperti praktik sunat pada hari ke-8 dan beberapa hukum kesukuan yang menyerupai hukum Taurat. Namun, belum ada bukti genetik atau historis yang cukup untuk mengonfirmasi klaim ini. Sejarah menunjukkan bahwa Asyur memindahkan orang-orang Israel ke berbagai wilayah di Timur Tengah, seperti Persia, Iran, Media, Iran, dan Mesopotamia, Irak. Beberapa komunitas Yahudi kuno di Iran dan Irak sebelum bermigrasi ke Israel pada abad ke-20 mungkin memiliki keturunan dari suku Naftali. Dalam kepercayaan Yahudi, ada keyakinan bahwa suku-suku yang hilang akan kembali di akhir zaman. Beberapa rabi dan peneliti masih mencari bukti keberadaan mereka, tetapi sejauh ini tidak ada bukti konklusif mengenai suku Naftali sebagai kelompok yang terpisah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.